supposed to be sesuatu yang blessing in a disguise sih ini guys. Ini kayak tiba-tiba Bank Indonesia ngasih solusi dari semua keresahan yang kita alami gitu ya. Langsung gitu. Kris Cemumuah. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Ada satu lagi Mbak. Apaan tuh? Krisnya satu, menangnya banyak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Denok Mutiarawati di edisi podcast Teh Tarik, topik ekonomi highlight dan berita menarik. Tepuk tangan dulu dong untuk topiknya. Jadi di hari ini, edisi podcast kali ini, kalau kemarin kan Teh Tarik kita udah bahas ya mengenali karakter uang rupiah. Dan juga ada uang kertas, ada uang logam. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang super kece juga, gak kalah kecenya nih sama narasumber kita yang sebelumnya. Cuman kali ini kita akan mengangkat topik mengenai kris cross border dan QR antar negara. Kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita. Ada yang paling ganteng hari ini karena beliau sendirian di antara kedua wanita cantik di ruangan ini. Ada Bapak Taufik Aryesta Ardiawan. Halo Pak Taufik. Halo Mbak Deno. Kalau saya panggilnya Pak Vicky boleh? Boleh ya. Biar lebih akrab. Biar gitu. lebih akrab. Pak Vicky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi yang jelas hari ini saya agak grogi sih. Loh kenapa gitu? Ini karena di samping kiri kanan saya wanita cantik semuanya. Aduh ya Allah terbang Iya. ini saya Bapak. Oke, kalau tadi sudah kita kenalin narasumber pertama dan narasumber kedua yang juga tidak kalah cantik ya. Langsung aja kita sapa. Ada Kak Cindy Purnama Hardika. Halo Mbak Deno. Apa kabar Kak Cindy? Baik, luar biasa. Alhamdulillah ya. Semangat nggak untuk ngasih insight bersama dengan pemirsa podcast kita hari ini? Tentunya semangat banget ya Mbak Deno ya, karena ini menjadi salah satu media bagi kami juga nih untuk melakukan sosialisasi ke teman-teman, khususnya terkait kris cross border yang baru aja kita launching bersama dengan negara Singapura tanggal 17 kemarin. Ini masih anget banget sebenarnya ya. Iya. Ya nggak sih Pak Vicky? Iya. Masih anget banget. Jadi beberapa waktu lalu sempat di-mention juga sama Kak Cindy kalau mungkin teman-teman yang hari ini pemirsa menyaksikan podcast kita juga sudah ada yang nyoba mungkin ya, bahwa pembayaran dengan kris cross border atau QR antar negara tuh sudah bisa menerima pembayaran di tambahan ada satu negara nih. Kalau kemarin kan kita taunya Thailand Dan Malaysia. Iya, sekarang betul. sudah bisa di Singapura. Keren ya Bank Indonesia. Yang mau belanja, mau cashless banget, tinggal pakai HP saja sudah ada solusinya. Tapi ya Kak. yang penting ada satu syaratnya lagi nih Mbak Deno. Apaan Walaupun tuh? pakai HP harus ada syaratnya tambahannya. Apaan harus tuh? ada saldonya. Oh iya juga, iya. Jangan lupa yang itu paling penting ya penting. Kak Cindy ya. Oke, karena narasumber kita dua-duanya sudah hadir, kayaknya saya mau langsung interogasi boleh nggak ya? Boleh ya. Interogasi Boleh. banget nggak tuh? Emang boleh seinterogasi ini? Jadi kedua narasumber kita. Kalau saya di rumah biasanya diinterogasi istri, ini di sini diinterogasi Mbak Deno. Oh, Tapi aduh. mudah-mudahan aman lah. Masih kuat ya Pak ya? Kuat, Jiwa dan insya raga Allah. masih ya Pak? Jadi Pak Vicky dan Kak Cindy ini dua-duanya dari tim implementasi kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia Kepulauan Riau. Betul. Nah tapi aku tuh sebenarnya kepo banget nih. Mm-mm. Bang Taufik boleh ya, Bang Vicky Bang aja ya? Boleh. Boleh, Walaupun biar saya lebih- pakai bajunya hitam sama putih, pakai bang jago. Kalau di Jawa itu bang itu namanya merah gitu, abang. Oh iya, abang ya. Bang Taufik dan juga Kak Cindy. Iya. Sejak kapan sih sebenarnya pembayaran melalui QR antar negara secara resmi dapat memfasilitasi transaksi dengan Singapura? Soalnya aku baru denger aja tuh. Sebenarnya benar-benar diterapkannya tuh kapan sih?
Ya, makasih Mbak Tino. Jadi sebenarnya dengan kris cross border atau antar negara dengan Singapura itu melengkapi yang sudah sebelumnya. Mungkin semuanya juga tahu ya, kita sudah ada dengan Thailand dan Malaysia, dan alhamdulillah pada tanggal 17 November lalu 2023 kita sudah bisa implementasi kris cross border dengan Singapura. Jadi memang masih sangat hot banget gitu ya. Masih Iya, anget banget ini ya. banget. Karena memang masyarakat Batam sendiri suka melancong, jalan-jalan, one day tour, dan juga turis juga sebenarnya dari Singapura cukup banyak Iya. ya yang ke Batam ya. Ya, justru ini momen yang bagus sebenarnya, Wih, karena ini kan di akhir tahun ini, apalagi awal akhir tahun dan awal tahun itu banyak ya wisatawan dari Singapura yang ke Indonesia gitu kan. Bahkan dari Indonesia juga ke Singapura, itu kan sebenarnya momen yang sangat tepat bagaimana untuk pembayaran itu menjadi lebih mudah gitu kan dengan adanya kris cross border gitu. Keren. Boleh dong tepuk tangan untuk Bank Indonesia Kepulauan Riau. Tapi ini sebenarnya yang kemarin bikin viral tuh anak Batam lihat konten TikToknya Pak Gubernur. Yang apa itu Kak kalau nggak salah? Beli durian di Dempsey, Mbak. Itu langsung tek 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 kelar gitu Betul. ya. Jadi berfungsi memang kris cross border QR antar negara ini bukan tipu-tipu ya guys ya. Ini bukan gimmick, beneran sudah bisa dilakukan untuk bertransaksi. Keren, keren. Tapi apakah benar bisa dapat digunakan atau sebenarnya ini masih trial nih, terbatas gitu, masih uji coba? Atau memang udah full 100% sudah bisa digunakan? Ya, makasih Mbak Dino. Jadi sebenarnya ini sudah bukan uji coba lagi, tapi sudah diimplementasikan. Artinya sudah bisa kalau dari warga Singapura mau ke ke Indonesia untuk bertransaksi. Tadi yang makan durian di Damsi. Jadi kalau makan durian di sini sebenarnya sudah bisa juga ada QR atau ada krisnya untuk warga Singapura yang suka makan durian di Batam gitu ya. Ini udah siap krisnya gitu kan. Jadi silakan aja nanti yang mau kuliner, durian maupun yang lainnya itu bisa juga menggunakan kris. Jadi benar-benar sudah diimplementasikan, bukan uji coba lagi. Jadi menarik sekali, ini sudah bisa langsung digunakan gitu ya. betul. Jadi bukan hanya untuk warga negara Indonesia yang mau melancong ke Singapura saja, tapi ternyata wisatawan mancanegara yang mau bertransaksi menggunakan kris cross border juga bisa gitu Bisa ya. banget Mbak Deno. Keren banget loh, kece sekali ini ya. Tapi Pak Vicky dan juga Kak Cindy, sebagai warga Kepri nih ya, tentunya banyak yang antusias dengan adanya QR antar negara yang ini ternyata bisa memfasilitasi pembayaran dengan Singapura. Cuman apa yang menjadi dasar pertimbangan Bank Indonesia tuh kok milihnya Singapura gitu, habis Thailand sama Malaysia tuh langsung udah Singapura, kenapa enggak Vietnam dulu gitu, atau mungkin negara yang lain dulu gitu? Kenapa Pak Vicky? Silakan Mbak Cindy. Oh, Mbak Cindy. Gantian gitu Oh, kan. iya. Biar Kalau- emansipasi gitu Oke, kan. siap, Nanti siap. bantu Iya. saya. Jadi gini Mbak Deno ya, seperti kita tahu kan kenapa setelah kemarin Thailand, kemudian Malaysia, kemudian Singapura. Tentunya memang untuk pengembangan kris cross border sendiri ini kita memprioritaskan agar pembayaran antar negara ini terlebih dahulu bisa kita implementasikan di negara-negara ASEAN, Mbak. I see. Dan dengan melihat Singapura itu juga cukup signifikan ya kunjungannya, khususnya di Kepulauan Riau sendiri bisa mencapai 50% Yes, kunjungannya. Sehingga hal ini dianggap sebagai peluang juga Mbak Oh, I see. bagi implementasi kris cross border ini dan untuk mengembangkan khususnya pada sektor pariwisata. Demikian Mbak. Mungkin Jadi nanti kayak- dari Pak Vicky bisa tambahkan Mbak. Gimana Pak Vicky, ada yang mau ditambahin nggak? Ya, tadi sebenarnya sudah tepat sekali ya disampaikan oleh Mbak Cindy ya. Jadi pertama, memang kita akan mendorong dari sisi konektivitas pembayaran di ASEAN gitu kan. Nah, tadi juga ada kaitannya dengan pariwisata. Alhamdulillah kalau di kita di Kepri itu kan salah satu wisatawan terbesar yang ke Indonesia itu adalah melalui Kepri. Di samping Bali dan Jakarta itu salahnya adalah di Kepri gitu kan. Nah, ini memang Singapura tadi sampaikan Mbak Cindy itu porsinya besar, Singapura dan Malaysia. Kalau Singapura dan Malaysia sendiri kalau ditotal-totalkan itu hampir lebih dari 70% wisatawan yang ke Kepri itu adalah dari dua negara tersebut. I see. Nah, pastinya kalau memang kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan kris cross border itu bisa
mendorong pengembangan pariwisata yang pertama. Yang kedua dari sisi UMKM juga pastinya, karena memang dari data yang kami peroleh, memang yang banyak itu yang memiliki kris itu adalah usaha mikro kecil dan menengah. Dengan usaha UMKM itu bisa melakukan pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal, itu kan pasti juga akan membantu bisnis mereka. Pembayarannya lebih mudah, dia bisa melakukan transaksi secara online gitu kan, bayarnya tinggal pakai kris, atau juga dia juga bermanfaat untuk misalkan dalam sisi credit profiling. Nah, credit profiling itu apa sih? Jadi kan misalkan ya, ketika UMKM itu sudah terhubung dengan sistem pembayaran kris gitu kan, pencatatannya lebih bagus lagi. Bank akan merecord itu sebagai transaksi dia. Nanti akan melihat, oh ternyata UMKM ini bener ya, masuk uangnya banyak, transaksinya apa aja. Itu kan nanti bisa menjadi salah satu pertimbangan perbankan untuk memberikan kredit. I see. Jadi gayung bersambut ya, Pak? Iya, jadi memang tujuan adanya kris itu salah satunya adalah bagaimana mendorong inklusi keuangan. Bagaimana teman-teman kita, saudara kita yang sebelumnya belum terakses kepada lembaga keuangan itu bisa terakses. Itu salah satunya adalah melalui di sistem pembayarannya seperti itu. Keren banget sih, berarti kris cross border ini sendiri juga membawa dampak positif kebanyakan ya untuk masyarakat Kepri dan pelaku UMKM pada khususnya ya, Pak. Betul. Kalau reaksinya pelaku UMKM dengan adanya kris cross border ini gimana, Kak Cindy, Pak Vicky? Positif ya? Ya, alhamdulillah pasti ini positif ya, karena akan memudahkan transaksi mereka, dan dari sisi perputaran uang itu kan lebih cepat. Lebih cepat, nggak kan. perlu mikir lagi kursnya. Atau nanti kalau misalkan ada pengembalian atau apa lebih mudah lagi gitu kan. Dan istilahnya kalau ada biasanya uang lusuh atau ya, mudah-mudahan ini kita hindari ya adanya uang palsu ya. Ini mudah-mudahan kalau dengan kris kan lebih aman karena udah ada standar internasionalnya. Nah, ini juga salah satu yang bagaimana Bank Indonesia itu ingin lebih bermakna bagi masyarakat sesuai dengan semboyan kita, Fitri, aku bangga BI bermakna. Cakep. Sangat bermakna sih, Pak, karena kris ini saya pribadi jadinya ketagihan menggunakan kris. Yang pertamanya kagok gitu ya, tapi lama-kelamaan kemana aja apapun transaksinya bisa pakai kris. Bener. Bisa pakai Jadi Mbak, kris. kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh ya, kalau Mbak Deno deh pergi kemana-mana, terus dompet, lebih milih dompet atau handphonenya yang ketinggalan? Lebih milih dompet aja ketinggalan. Bener kan, Mbak? Karena semuanya sudah ada di HP. Hanya dengan handphone aja yang ada Saldonya. Tapi ya Mbak Deno, Mbak Iya, Cindy, Pak Vicky. sebenarnya transaksi kris sekarang itu bisa juga sumber dananya itu dari kartu kredit loh. Oh, masa? Iya, bisa. Boleh di-spill? Apa? Maksudnya berarti pakai kartu kredit sudah. Nah, misalkan ya kita punya aplikasi salah satu bank tertentu gitu kan. Di bank tertentu itu kita memiliki misalkan ya tabungan dan kartu kredit. Itu sumber dananya kita menyekat, kita bisa milih nih pakai tabungan atau pakai kartu kredit, itu bisa. Ih, cakep banget nih, ini keren banget. Iya. Tepuk tangan dulu dong Bank Indonesia Kepri. Berarti Pak, gitu kalau ya. misalnya tabungannya nggak ada saldonya, tapi punya Kartu kredit masih aman. masih aman ya Pak. Yang Masih penting bisa adalah- melenggang kangkung bawa HP doang gitu. Yang penting kita harus bijak berbelanja. Iya. Kita harus melihat kemampuan kita seperti apa gitu kan. Benar. Jangan tergoda gitu kan. Bener, harus lebih bisa menahan diri Iya. lah ya. Sesuai Tapi kebutuhan lah ya. benar, tapi apa-apa udah serba gampang loh dibuat Bank Indonesia, keren banget. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ini kan kalau apa-apa serba gampang, bawanya kalap belanja ya Mbak ya Kak Cindy ya. Cuman saya jadi kepo nih. Untuk di Singapura sendiri, kalau di Malaysia sama Thailand kan pasti sudah lebih banyak merchant yang sudah bekerja sama lah ya dengan kris ini. Tapi kalau di Singapura kan masih baru banget nih Kak. Kira-kira udah ada berapa banyak merchant ya? Kira-kira nih kalau dipresentasein gitu, udah ada berapa banyak sih Pak yang sudah tergabung di kris, yang udah bisa pakai kris? Ya, terima kasih Mbak Deno. Kalau dari kami gitu kan sebelum ada kris itu kan sebenarnya QR itu sudah banyak ya, baik itu yang warna biru, warna merah, warna hijau. Ini bukan kampanye ya. Ini tapi warna-warna QR sebelum ada kris. Nah, untuk bisa
menstandari itu, standarisasi itu kita namanya kris gitu kan. Nah, dengan adanya kris itu otomatis kalau yang sudah kris dan pastinya udah semua kalau di Indonesia ya, itu aplikasi yang sudah kerjasama dari Singapura itu bisa men-scan QR yang sudah kris di Indonesia. Demikian pula kalau misalkan kita ya ke Singapura gitu kan. Nah, aplikasi mereka yang sudah ada namanya, kalau mereka nyebutnya NETS gitu kan. NET itu adalah Network for Electronic Transfer Singapore. Nah, kalau udah ada tulisan NETS gitu kan, artinya dengan PJP yang udah kerjasama di Indonesia, kita bisa menyekan itu gitu kan. Jadi kita tinggal cari merchant yang ada keterangan nets-nya. Nah, QR-nya yang ada keterangan nets-nya. Kalau di Indonesia, ya alhamdulillah aman lah, mudah-mudahan pastinya semuanya sudah ada kris ketika ada tulisan kris gitu kan, tinggal dari masyarakat atau warga dari Singapura tinggal scan aja. Kalau dari kita ke Singapura itu tinggal ada keterangan nets tadi itu bisa. Nah, untuk yang di Singapura sendiri kalau tidak salah ya, nanti itu mungkin koreksi Mbak Cindy ya, itu sekitar 80% gitu kan. QR yang ada itu sudah tergabung dalam nets tadi. Wih, keren. Dalam waktu beberapa minggu saja gitu ya. Belum 1 bulan loh sudah bisa menggayat 80% merchant ya yang bergabung di kris. Tapi kalau ke sana benar-benar harus teliti karena QR yang ada keterangan nets-nya ya, yang baru bisa digunakan bertransaksi menggunakan kris dari warga negara Indonesia. Berarti menggunakan itu Mbak Deno, menggunakan aplikasi dari PJP yang di iya. baik bank maupun non bank. Ya, jadi mau pakai e-wallet bisa, mau pakai yang mobile banking juga bisa. Benar. Tapi pastikan memang QR code yang ada di Singapura itu sudah tertera nets begitu. Logo ya. Netsnya, iya. I see. Berarti itu adalah QR yang sekarang sedang yang sudah terimplementasi lah ya sistemnya di Singapura ya. Oke, berarti sudah lebih simpel lah ya. Sekarang ke Singapura udah nggak perlu lagi nih ribut-ribut atau repot-repot ke money changer. Karena kalau saya pribadi tuh paling nggak suka sebenarnya bawa cash. Anaknya cashless banget gitu. Jadi ini menjadi jawaban sih Pak Vicky dan juga Kak Cindy untuk kita-kita ini Gen Z dan juga millennials. Tapi saya mau balik lagi mundur ke Kepri nih kayaknya. Bagaimana dengan Indonesia dan juga Kepri nih Pak Vicky pada khususnya? Apakah merchant kris termasuk pelaku usaha mikro telah dapat menerima pembayaran QR antar negara? Ya, silakan Mbak Cindy dulu, boleh. Ya, baik. Memang seperti yang tadi sudah disampaikan ya Mbak Deno ya. Kalau untuk dari negara Singapura, mereka bisa bertransaksi di seluruh merchant kris yang ada di Indonesia. Yes. Kemudian kalau kita berbicara tentang usaha mikro ya Mbak ya, secara khusus di Kepri itu dari 500.000 Mbak. Untuk usaha mikronya itu ada 250-an ribu. Keren. Jadi lebih dari 50% merchant kris di Kepri itu berasal dari segmen usaha mikro seperti itu. Keren. Tapi kalau kita berbicara terkait UMKM-nya, itu adalah gabungan yang dari mikro, kecil, menengah gitu kan Mbak. Itu bisa lebih dari 80% merchant di Kepri merupakan UMKM. Dan kesemuanya itu merchant-merchant ini tentunya dari teman-teman di Singapura kalau berkunjung bisa di-scan krisnya. I see. Jadi sebenarnya kalau yang dari wisatawan mancanegara yang mau belanja ke sini nggak ribet ya. No issues kalau terkait ya. Iya. Yang kita ke Singapura yang harus lebih teliti saja gitu untuk mencari yang ada logo netsnya tadi. Ya, tadi alhamdulillah udah 80%. Iya, pakai logo netsnya itu ya hampir udah dominan banget ya, udah mayoritas sudah pakai nets gitu. Kemarin saya juga sempat lihat sih konten salah satu selebgram jalan-jalan ke Singapura gitu. Emang gampang banget sih, emang segampang itu gitu. Bener-bener sama seperti kita bertransaksi kris di negara kita sendiri gitu. Cuman kan yang sekarang saya tuh penasarannya adalah apakah QR antar negara ini hanya bisa untuk merchant saja atau sudah bisa memfasilitasi pembayaran untuk sarana publik kayak mungkin tiket kapal atau mungkin tiket wisata, taksi dan sebagainya di negara lain, apakah sudah bisa Kak? Ya, kalau mungkin di Indonesia sendiri ya. Jadi kalau
Di Indonesia sendiri, khususnya di Kepri ya, di Kepri memang kita mendorong bagaimana ekosistem kris itu bisa tumbuh gitu kan. Namanya digitalisasi itu harus kita membentuk ekosistem dari mulai end to end lah, misalkan wisatawan dari Singapura mau ke Batam itu kan pasti naik kapal feri rata-rata itu sudah bisa bayar kris gitu kan. Terus apalagi mau belanja gitu kan, cari oleh-oleh itu juga banyak merchantnya udah pakai kris juga bisa. Terus misalkan mau transportasi juga ada, atau yang suka istilahnya kayak mungkin mau ke tempat wisata gitu. Wisata itu ada juga. Misalkan kita yang perawatan, entah itu cewek atau cowok, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak itu sudah juga bisa. Nah, misalkan untuk donasi masjid atau gereja itu juga udah banyak menggunakan kris. Selain itu juga untuk mendorong ekosistem, kita juga mendorong artinya untuk pembayaran seperti pajak, retribusi gitu kan. Kita udah menyediakan salah satu kanalnya itu adalah kris gitu kan. Karena dengan itu sudah tercipta ekosistem itu pastinya akan masyarakat menjadi lebih educated gitu kan. Karena intinya dari digitalisasi, intinya daripada kita mendorong non tunai menggunakan kris itu adalah dari sisi masyarakat itu udah terbiasa dulu gitu kan. Kalau belum merasakan enaknya, mudahnya itu pasti ya masih pikir-pikir, tapi ketika udah pasti ketagihan yes. Itu, sama gitu kan. Kayak saya Pak Vicky. Awal-awal tuh sebenarnya aku adalah salah satu orang yang agak skeptikal ya. Aduh ini ribet nggak ya? Aduh ini nanti gimana sih gitu, kayak ngebayangin tuh kayak belum bisa terbayang gitu transaksinya seperti apa. Tapi ketika sudah dipraktekin tiap hari, malah sampai dengan sekarang kayaknya nggak bisa Pak kalau nggak ada kris. Kayak kris is my life. Nah, tapi ini jadinya menuju ke pertanyaan saya yang selanjutnya nih Mbak Cindy dan juga Pak Vicky. Kadang tuh tipe-tipe orang kayak saya ini bukan karena nggak mau pakai kris, yang awalnya skeptis terus habis itu ketika tahu tuh akhirnya ketagihan gitu ya. Tapi karena belum paham betul cara menggunakannya. Mungkin kalau pemirsa, teman-teman yang sekarang sedang menonton transaksi kris Indonesia udah kebayang lah ya. Kalau tadi kan cuman dari penjelasan doang nih yang tadi udah dijelasin sama Pak Vicky sama Kak Cindy, mungkin jadi kayak tambah bingung, Nets gimana sih nanti bakalan gimana gitu ya, aku gimana nanti kursnya gimana ya, yang ngitung siapa. Nah mungkin kita bisa kasih tunjuk kali ya Kak Cindy, boleh bagaimana cara pengguna untuk bisa bertransaksi menggunakan kris cross border atau QR antar negara. Apakah ada langkah-langkah tambahan nih atau mungkin ada perbedaan yang signifikan gitu. Oke. Sebelum kita ke demonya nih Mbak, mungkin untuk mekanisme transaksinya, proses transaksinya kurang lebih sama ketika kita melakukan transaksi kris di Indonesia. Nah, apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah ketika kita melakukan transaksi antar negara, nominal yang kita masukkan berada pada mata uang negara yang kita gunakan. Misal, ketika kita ke Singapura, ketika kita akan membayar melakukan scan kepada QR Nets tadi, akan muncul di aplikasi pembayarannya itu pembayarannya berapa SGD nih nominalnya. Nah, jadi nominal negara yang sedang kita pijak ya. Benar. Kemudian semisal let's say harganya 1 SGD gitu kan. Nanti di bawahnya itu akan nanti kemudian akan langsung dikonversi terhadap kurs yang berlaku pada saat itu. I see. Jadi semisal 13.000 ya 13.000 kita bayar. Oh, tapi kita inputnya mata uang negara yang sedang kita kunjungi. Bener banget. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi kan ya Kak, nggak ribet kan? Udah langsung tahu kan harganya berapa gitu kan. Iya. Oh, I see. Begitu juga di negara-negara yang lain gitu ya. Dan kalau wisatawan mancanegara yang mau pakai kris Indonesia berarti mereka juga menggunakan mata uang Indonesia. Benar. Nanti akan dikonversi ke mata uang Singapura dolar I see. Jadi let the system do the work ya. Kita tinggal bertransaksi doang aja gitu. I see. Mungkin dari Pak Vicky bisa ditunjukin kali ya Iya, Pak ya. kali boleh. boleh kita praktekin. ya Pak ya. Ini salah satu contoh ya QR donation gitu kan. Oke, boleh kita tunjukkan ke kamera. All memorial gitu. Untuk donation ya Pak ya. Ini dari
salah satu contoh QR-nya di Singapura Singapura yang sudah berlogo Nets Ya, ya, Pak udah ya? Oh, berarti Ini nggak ada logo beda Netsnya jauh nih, ini ya? ada logo Netsnya. Logo Nets itu yang mana sih? Ini nih logo Oh, yang paling Oke. ujung. Nah, terus nanti Mbak Cindy akan Semisal saya men-scan scan ya gitu. Pak ya. Nah, ini juga mau nge-scan nih. Saya scan. Oke. Ya. Ini saya scan melalui salah satu aplikasi pembayaran Aha. yang sudah bisa melakukan Transaksi. melakukan transaksi via kris antar negara khususnya Singapura. Kemudian di sini akan langsung kita masukkan nominalnya dalam SGD. Oh. Dalam SGD semisal 1 Singapura dolar. Kita lanjut. Nah, di sini langsung tertera nih Mbak Deno kursnya. Oh, iya. 11.000 berapa gitu. Oh iya, jadi Nah. kita langsung tahu ya berapa Betul, saldo yang akan bener. terdebit. Benar sekali. oke. Jadi kita tinggal setelah tahu berapa akan kita selesaikan saya pembayarannya, langsung lanjut selesai. Segampang itu ya. Segampang itu. Emang boleh segampang ini dibikin sistemnya sama Bank Indonesia. Keren banget, tepuk tangan sekali lagi dong. Jangan bosen-bosen ya Pak Vicky bikin Iya. inovasi yang kayak begini. Iya. Ini sangat-sangat memudahkan langkah gerak kita loh. Berarti nggak ribet guys, cuman tinggal scan dan selesai. Lalu pertanyaan yang menjadi momok banyak orang adalah apakah ada biaya tambahan bagi pengguna ketika bertransaksi QR antar negara atau kris cross border? Baik, dari sisi pengguna nih Mbak Deno, kalau misalnya ditanya kembali nih ke masyarakat, ketika kita melakukan scan terhadap kris di domestik, krisnya kita itu tidak dikenakan biaya tambahan, alias gratis ya Yes, kan, indeed. for free gitu. Nah begitupun yang terjadi ketika kita menjadi salah satu pengguna untuk melakukan transaksi kris antar negara ini. Mekanisme sebenarnya mekanisme terkait biayanya sebenarnya sama, tidak ada biaya bagi kita sebagai pengguna. Tapi dari sisi merchant ya itu kembali kepada kebijakan masing-masing negaranya. Gitu. Paham, jadi nggak ada efek sebenarnya ke pengguna kan ya? Ada. Malah justru dimudahkan dengan Sangat adanya mudah, kris Mbak. cross border Iya. ini tadi. Waduh, ini yang belanja kayaknya ibu-ibu perlu ada wasit nih. Kalau kayak begini nih, takutnya kalap tuh Pak, karena tinggal tap doang kan. Tapi keren Bank Tapi Indonesia. sebenarnya ya Mbak Deno ya, dengan kita tap gitu kan kita tahu sebenarnya histori transaksi kita gitu kan. Yes. Nah, kita tahu transaksi kita untuk apa aja gitu kan. Iya, jadi Nah, lebih gampang untuk dilacak juga. direkap juga. Jadi misalkan ibu-ibu yang misalnya saya selama sebulan ini pengeluaran untuk apa aja ya, dengan dia transaksinya semuanya pakai kris, dia akan tahu nih ada historinya nih, rekodnya nih, saya untuk ini seperti itu. Itu salah satu kemudahan juga sebenarnya ya, yang yes. nanti bisa jadi pembanding lah ya, ketika bulan ini saya transaksinya atau uang pengeluarannya segini, bulan sebelumnya kok segini, nah ini untuk apa aja, itu lebih gampang lagi. Tapi bener ini ngebantu sih untuk ngerem, karena kadang ada kalanya yang namanya cewek ya Pak ya, apalagi kita bisa relate ya Besti. Iya. Mungkin Mbak Cindy juga kita Bener. bisa relate. Kalau pakai cash tuh ya Mbak, dapat hari ini misal 1 juta, tiba-tiba udah habis aja nggak tahu Itu, kemana. bener. Terus abis itu kita nggak inget lagi kan. Bener. Itu 1 juta kemarin Kemana 30.000 kemana ya? Bener. Yang kecil-kecil Nah, nggak jadi bisa pakai kehitung. kris ini karena ada historinya bisa menjadi sebuah metode baru bagi kita untuk melakukan perencanaan keuangan. Gitu. Kita bisa seleksi Mbak. Yes, jadi kayak kita punya buku besar keuangan kita sendiri Betul. gitu, keren ya. Nah, kalau mengenai tadi mengenai transaksi kris cross border kan, yang namanya konversi mata uang itu kan berbeda-beda setiap negaranya gitu ya. Mekanismenya berarti langsung otomatis dari sistem ya. Iya, betul. Dan juga nggak ada biaya tambahan juga lagi kan ya. Jadi untuk kita user ya, masyarakat nggak ada biaya tambahan. Oke. Supposed to be sesuatu yang blessing in a disguise sih ini guys. Ini kayak tiba-tiba Bank Indonesia ngasih solusi dari semua keresahan yang kita alami gitu ya. Langsung gitu. Nah, berarti kan kris ini sebenarnya solusi guys, solusi atas permasalahan yang selama ini kita hadapi gitu ya. Yang males
untuk ke money changer, malas buat ngitung-ngitung kurs, terus suka lupa belanjanya, nggak ada track recordnya. Dengan adanya QR antar negara, cross border, ini semuanya hilang tuh permasalahan itu. Langsung dirapel solusinya sama cross border. Tapi pasti worry nih Pak, karena kan antar negara tuh dengan sistem keamanannya gimana ya untuk cross border ini tadi? Iya, jadi jangan khawatir gitu kan, untuk keamanan ini udah terstandarisasi secara internasional gitu kan. Jadi udah menggunakan international standar gitu kan. Kalau kita kris kan QR code Indonesian standar, tapi kok cross border udah internasional. Jadi nggak perlu khawatir lagi gitu kan, karena insya Allah keamanannya pasti udah terjamin lah seperti itu. Data-data pengguna juga aman ya Pak ya. Gitu. Saldo apalagi Saldo lebih aman lagi ya. Asalkan ada semuanya bagaimana kita tips dan triks supaya bertransaksi dengan aman. Jadi kalau sebelumnya ada isu apa kris palsu, sebenarnya bukan krisnya yang palsu gitu. Ini nih ya nih, ini yang suka misleading kita ya. Iya. Misleading informasinya adalah kita nyalahin objeknya nih. Iya. Beredar kris palsu, beredar ini, padahal sebenarnya itu bukan krisnya yang palsu, bukan salah QR-nya, salah orangnya yang menyalahgunakan. Kayak kemarin kasus apa itu yang kotak amal di masjid itu ya. Benar. Terus juga ada kasus yang ada karyawan sebuah gelato Benar. yang memalsukan QR itu kan sebenarnya bukan QR-nya yang palsu, tapi memang penjahatnya yang punya niat itu tadi untuk memalsukan. Berarti sebenarnya aman ya? Aman, karena udah terstandar kan. Yang penting pertama ya, kalau ketika masyarakat mau membayar atau apa, kita cek dulu nih. Misalkan kita mau membayar atau beli di toko A gitu kan, benar-benar ini merchantnya adalah merchant toko A gitu. Oh, double checking ya? Jangan sampai kita ada QR di situ, kita nggak cross check dulu itu QR-nya adalah QR dari toko A atau bukan gitu. I see. Ini kan yang case di masjid seperti itu ya, seperti itu. Jadi bukan krisnya, tapi tadi ada masyarakat bukan masyarakat, oknum lah ya, Oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dia ya memanfaatkan dari sisi apa ya istilahnya? Kelalaian dari petugas sekitar ya. Seperti itu. Tapi Iya. ini Mbak Deno, selain dari sisi kita sebagai pengguna yang bertransaksi yang harus hati-hati, dari sisi merchantnya juga harus hati-hati Mbak. Jadi harus Gimana memastikan, caranya? jadi kita itu harus memastikan kalau misalnya krisnya kris statis, kris statis tuh kayak yang ini nih Mbak. Oh, yang jadi kita ngisi gambarnya sendiri, benar, yang itunya, input nominalnya. harganya nominalnya diinput secara mandiri gitu kan. Nah ini tuh harus dipastikan tidak diganti. Oh. Tidak diganti oleh orang lain dan diupayakan krisnya ini tetap dijaga kalau pakai kris statis, Oh, ditaruh iya, di tempat iya. yang sekiranya terawasi. Kemudian harus dicek terus apakah ini sudah diganti atau belum ya, harus aware gitu terhadap krisnya. Jangan sampai disalahgunakan, diganti dengan kris yang lain. Jadi delalah uangnya masuknya ke kris yang bukan krisnya si merchant. Yes, jadi double cross check harus ada Bener. SOP sih ya kalau di merchant Bener. ya. Entah tiap hari sebelum buka toko gitu ya, dicek bener. ini bener nggak kris toko aku nih. Yes, jadi kita sama-sama menjaga. Si usernya menjaga untuk double checking benar-benar itu QR-nya betul, tidak salah alamat. Si pemilik merchantnya juga benar-benar menjaga QR-nya orisinil. Benar sekali. Oke. Jadi Kalau kita sama-sama saling menjaga kan enak Mbak. enak banget. Kan? Lebih enak kan. Jadi aman. terjaga kita semuanya kan ya Pak Vicky ya. Memang harus teliti sih, apalagi ini transaksi digital ya. Jadi kita dan juga merchant dan juga segala yang terlibat harus lebih hati-hati dan juga teliti. Iya Mbak. Jadi hidup itu kan Tuhan itu menciptakan semuanya itu berpasangan gitu. Jadi sama juga kalau pakai kris juga kita harus berpasangan. Artinya dari masyarakatnya, kita penggunanya juga menjaga. Dari merchantnya juga terjaga. Kalau udah semuanya kan cuma jadi indah ya, jadi enak gitu ya. Damai, tentram, Damai, sejahtera. tentram, iya. Nah, ini kita saya mau masuk ke pertanyaan selanjutnya. Seiring dengan telah terkoneksinya cross border, ini kan Thailand udah, Malaysia udah, Singapura udah nih. Next country kira-kira mana nih? Ya Mbak tentunya Cindy? harapannya ini akan terus dikembangkan ya Mbak ya. Tapi kemungkinan yang akan paling cepat diluncurkan kembali itu dari United Emirates Arab.
kemudian Mbak masih banyak negara-negara lain nih Mbak yang menjadi target kita untuk dapat bekerja sama seperti Jepang, Tiongkok, India dan Korea. Mbak. Menarik sekali nih. Kamsahamnida Kamsahamnida. Naomi. Terima kasih. Gwencana. Buat kalian yang mau ke Korsel bentar lagi Bank Indonesia udah bikinin kris ya. Buat Bener. kalian yang suka belanja-belanja. Bener. Semoga prosesnya lancar ya. Amin. Jadi Asia Tenggara tuh kalau bisa kita nggak usah lagi lah tuker-tuker duit, tinggal bawa handphone aja kita udah bisa kemana-mana ya. Amin ya teman-teman. Amin. Tapi kalau ngomongin berarti kan ini udah masuk ke strateginya Bank Indonesia ya untuk jangka panjang ya. Tapi bagaimana strategi Bank Indonesia Kepri untuk meningkatkan penerapan kris cross border di wilayah Kepri? Oke, jadi kalau dari kami ya pasti dalam mendorong mengakselerasi kris itu kita perlu namanya sinergi dan kolaborasi. Itu kan kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus kerjasama baik dari pemerintah daerah, baik dari PJP, baik PJB bank maupun non bank ya, terus dari asosiasi gitu kan, dan yang paling penting juga itu adalah dari masyarakatnya. Kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat supaya lebih nyaman menggunakan kris ini. Jadi itu yang kita ajak sinergi, dan kita juga pastinya akan mendorong kepada ekosistem yang itu banyak dimanfaatkan masyarakat. Contoh misalkan sebagai di Kepri itu kan daerah pelabuhan. Daerah pelabuhan, mohon maaf. Di Kepri itu kan daerah kepulauan. Kepulauan, gitu kan. iya, Jadi kelautan. daerah-daerah ekosistem di kawasan pelabuhan itu menjadi hal yang krusial. Karena masyarakat pasti akan melalui situ kan, baik yang dari Tanjung Pinang mau ke Batam, atau dari Batam mau ke mana, Tanjung Pinang, mau ke Bintan, mau kemana lagi, Karimun, Natuna. itu kan Natuna, itu kan semuanya bisa menggunakan kris di kawasan itu. Gitu. I see. Nah kalau respon masyarakat Kepri sendiri mengenai penerapan kris cross border ini bagus nggak sih Pak Vicky? Ya pastinya itu bagus gitu kan, karena itu memudahkan masyarakat gitu kan. Kalau kita ada tagline bahwa transaksi menggunakan kris itu ini cemumuah, gitu. Cepat gitu kan, mudah, murah, aman. dan handal. Handal. Pasti dengan ini masyarakat merasa lebih lebih terbantu lah untuk bertransaksi, maupun lebih nyaman juga, aman juga itu kan. Jadi sesuai dengan tagline-nya, otomatis masyarakat itu sudah ya sangat happy lah dengan adanya kris gitu kan. Contohnya saya ya, yang sangat happy sekali kris itu lahir, akhirnya satu QR aja udah bisa untuk semua, di mana aja, kapan aja. Sangat-sangat efektif ya teman-teman ya. Iya, kalau misalkan ya dulu ya, misalkan kita mau sedekah, mau zakat, mau infak gitu kan, kita harus jauh-jauh ke sana gitu kan, ke lokasi Tempatnya. itu kan. Sementara kan kita kadang banyak aktivitas, banyak kegiatan gitu kan, kita waktunya terbatas gitu kan. Dengan adanya itu tinggal udah kita kirim aja QR-nya, kirim aja krisnya, kita bisa bayar di sini. Mau bayar pajak, bayar retribusi nggak ada masalah. Mau kita bayar tiket kapal atau apa itu juga bisa gitu kan. Jadi udahlah, kalau istilahnya kita dengan semuanya bisa dilakukan dari rumah saja untuk segala kebutuhan kita dengan bayar menggunakan kris. Karena kris cemumuah, Cemumuah. cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Ada satu lagi Mbak. Apaan tuh? Krisnya satu, menangnya banyak. Krisnya satu, menangnya Menangnya banyak. Nah, itu. Aduh gak kerasa kita udah hampir masuk di sesi-sesi terakhir. Cuman tinggal satu doang ini pertanyaan saya buat narasumber saya yang kece-kece. Apa harapan dan pesan Bank Indonesia Kepri kepada masyarakat terkait QR antar negara ini? Monggo Pak. Ya, kalau dari kami yang pertama adalah ini adalah satu inovasi bagus yang ini tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat, tapi ini juga bermanfaat untuk perekonomian yang akhirnya juga nantinya ke masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama mengoptimalkan pemanfaatan kris cross border ini, baik
dalam pariwisata, keagamaan, transaksi maupun yang lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Kris Cross Border ini bisa mendukung ekonomi Kepri yang lebih baik lagi, lebih maju, dan dari masyarakat pastinya akan lebih nyaman, baik itu dari warga negara asing yang kesini maupun yang lainnya, dan tentunya ini akan membantu UMKM kita seperti itu. Keren Pak Vicky. Kalau dari Mbak Cindy? Oke, kalau dari saya mungkin harapannya dengan adanya kris antar negara ini ya Mbak, dengan Singapura secara khusus di Kepri gitu kan, harapannya bisa membentuk suatu ekosistem digital yang lebih solid dan lebih efisien. Dan tentunya hal ini juga bisa meningkatkan, kurang lebih sama seperti Pak Vicky, bisa lebih meningkatkan potensi peningkatan pendapatan dari UMKM juga secara Amin, khusus. amin, amin. Pokoknya ingat, krisnya satu, Menangnya menangnya banyak. Sekian untuk Talk Show Podcast kita di Teh Tarik episode kali ini. Terima kasih Mbak Cindy. Terima kasih Mbak Deno. Pak Vicky, terima Terima kasih. kasih. Saya sih berharapnya doanya semoga Pak Vicky, Mbak Cindy dan juga teman-teman dari tim implementasi kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia Kepri semuanya sehat. Amin. Raganya sehat, jiwanya sehat, supaya semakin bersemangat untuk memudahkan kita semuanya bertransaksi di negara-negara Asia Tenggara yang lain. Karena targetnya tadi masih banyak, masih ada Jepang, masih ada UAE, masih ada Korea juga. Jadi kita doain bapak-bapak dan kakak-kakak kita di Bank Indonesia semuanya sehat ya. Amin. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Saya rasa sekian untuk podcast Teh Tarik kita dengan edisi Kris Cross Border dan QR antar negara. Saya Denok Mutiarati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Denok.